Sebelum kita mulai PA kita malam hari ini, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami kembali boleh berkumpul melalui virtual Zoom ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati acara kami mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan ajarkan malam hari ini boleh mencerahi pikiran kami, dan terlebih itu boleh mengubah hidup kami Tuhan, supaya kami semakin hidup benar, hidup kudus di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Saya mute dulu semua ya, supaya suaranya nggak berisik ya. Oke. Tema kita malam hari ini, saya share screen dulu. Ya. Oke. Tema PL kita malam hari ini yaitu kebenaran yang mengubahkan pikiran. Saya mulai dengan ayat yang kita baca. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tentu ayat ini kita sudah sering dengar ya. Bahkan kalau di sekolah minggu itu sering jadi ayat mas, sering jadi ayat hafalan gitu ya. Tapi baiklah kita mau mempelajarinya lebih dalam lagi. Kita tahu bahwa manusia itu dikuasai oleh pikiran. Atau dengan kata lain, semua perbuatan manusia itu, apa yang dia lakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, itu ditentukan oleh pikiran. Jadi pikiran ini menentukan semua perilaku, seluruh gerak hidup manusia. Nah, Roma di sini, Paulus menulis dalam Roma pasal 12 ini, mengingatkan kita betapa pentingnya pembaharuan pikiran ini, supaya kita semakin mengerti kehendak Allah. Nah, karena masalahnya pikiran kita ini sudah terlalu banyak diwarnai oleh pikiran dunia, sehingga kita harus diperbaharui oleh kebenaran firman. Nah, pikiran adalah pusat kendali manusia. Apa yang dilakukan manusia adalah hasil proses yang ada dalam pikirannya. Kalau manusia tidak menjaga pikirannya atau tidak mengisi pikirannya dengan firman Tuhan, maka pikiran itu akan menjadi tempat untuk iblis memiliki akses untuk menguasai kita. Jadi pikiran kita ini bisa dikuasai iblis. Atau pada kesempatan yang lain, Paulus menulis jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kesempatan di situ artinya tempat berpijak. Paulus juga menulis di 2 Korintus pasal 11 itu, aku takut kalau pikiranmu disesatkan oleh iblis, seperti Hawa diperdaya oleh ular gitu ya. Nah, jadi kita di sini menyadari betul bahwa pikiran itu betapa pentingnya mengisi pikiran kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, pasti filosofi dunia yang masuk, yang menguasai pikiran kita. Saya bikin gambar ini. Jadi pikiran manusia ini akan
diisi oleh filosofi dunia. Kalau saya bikin dikuasai oleh dunia ini, oleh materi, ini akan mengisi pikiran kita, atau pikiran kita diisi dengan firman Tuhan. Yang kita pikirkan itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Nah ini. Apa maksudnya Tuhan dan kerajaannya? Kalau yang fokus hidup kita adalah Tuhan dan kerajaannya, berarti Tuhan itu artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kita rasakan, itu harus selalu sesuai dengan pikiran Tuhan. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ya. Tuhan dan kerajaannya. Kerajaannya maksudnya apa? Apa yang kita lakukan itu harus selalu untuk kepentingan kerajaannya. Untuk kepentingan kerajaannya. Nah makanya ini kan sebetulnya sebuah gaya hidup yang dikehendaki oleh Allah. Karena selama ini kita memiliki gaya hidup dunia. Oke lah, kita tidak melakukan kriminal, kita tidak melanggar hukum, kita tidak melanggar moral. Tetapi yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk kesenangan pribadi. Itu filosofi dunia, filosofi iblis, bagaimana memenuhi keinginannya mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya dari dunia ini. Berbeda dengan kalau orang yang sudah bertobat, pikirannya dipulihkan, diperbaharui, maka orientasinya itu akan kepada Tuhan dan kerajaannya. Nah, untuk itu berkaitan erat dengan apa yang disebut dengan bertobat. Kata bertobat dalam Matius 3 ayat 2 itu, bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu kata yang dipakai itu metanoeo. Metanoeo. Itu artinya itu perubahan pikiran. Perubahan pikiran. Jadi kalau kita bilang, kamu sudah bertobat? Oh sudah, dulu waktu ada KKR. Waktu saya masih kelas 3 SMP, saya sudah bertobat. Sebetulnya itu tidak tepat betul. Jadi sebenarnya itu awal dari pertobatan. Ketika dia mengenal Tuhan, dijamah Tuhan lewat satu KKR, nah, dia memulai hidup barunya di situ. Gitu. Tetapi pertobatan itu bukan hanya itu, bukan hanya peristiwa itu, tetapi harus ada kesinambungannya, harus ada terus-menerus dilakukan. Nah ini perubahan pikiran nih. Makanya pertobatan itu kalau digambarkan bukan sebuah titik, tetapi sebuah garis panjang. Jadi kalau ditanya kamu sudah bertobat, sudah. Sekarang masih bertobat, masih. Dan akan bertobat terus, iya akan bertobat. Jadi itu peristiwa yang dulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Kita harus bertobat terus. Artinya bertobat itu melakukan perubahan pikiran. Pikiran yang diperbaharui terus-menerus. Itu pertobatan. Itu arti sesungguhnya dari metanoeo. Jadi kalau orang bilang bertobat, oh dulu suka melakukan kriminal, sekarang sudah tidak. Dulu suka nyolong, sekarang enggak. Dulu suka main ke pelacuran, sekarang enggak, gitu ya. Itu belum bertobat. Bertobat dalam arti standar dunia. Tapi di mata Tuhan belum bertobat itu. Karena orientasinya mungkin aja orang bertobat itu tidak melakukan kriminal itu karena takut dihukum, takut masuk penjara, kapok dia, gitu. Tetapi dia tidak melakukannya untuk Tuhan, tetapi karena dia takut melanggar hukum atau takut hukuman yang akan diterima, gitu.
Tapi kalau orang bertobat ini arah arah gaya hidupnya berubah. Ini saya tulis di bawah ini ya. Perubahan pola pikir akan mengakibatkan perubahan arah hidup. Jadi sikap hati dan gaya hidupnya ini pasti berubah. Perubahan arah hidup itu maksudnya begini ya. Kalau dulu, misalnya contohnya saya ya. Kalau dulu saya cari uang tuh ya buat saya, buat anak-anak saya, buat anak saya, maksudnya anak saya cuma satu soalnya. Buat anak, buat istri, buat keluarga besar, buat balas orang tua, itu semua orientasinya saya gitu ya. Salah nggak? Secara dunia tidak salah gitu. Tapi itu orientasinya pribadi, bukan kepada Tuhan gitu. Tapi sekarang setelah kita mengerti bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, apapun yang kita punya itu milik Tuhan, harta yang ada pada kita yang Tuhan percayakan itu milik Tuhan, bahkan hidup kita juga milik Tuhan, kita jadi mikir, iya kita nggak punya apa-apa ya, karena semuanya punya Tuhan gitu. Nah itu, karena pola pikirnya berubah, maka sikap hatinya berubah. Sikap hati terhadap misalnya kita cara kita memandang uang. Sekarang uang yang ada pada kita ini Tuhan punya, dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Kalau kita harus urus anak, urus orang tua, urus keluarga besar, urus gereja, urus apapun, itu orientasinya untuk Tuhan gitu. Nangkep ya? Jadi beda. Jadi sikap hati dan gaya hidupnya berubah karena arah arah hidupnya ini berubah. Dulu kita berorientasi pada diri sendiri, sekarang orientasi kita kepada Tuhan. Nah, bertobat itu kan maksudnya begitu. Kalau orang dulu bertobat nggak ke gereja, sekarang jadi ke gereja, tapi orientasi masih diri sendiri, itu belum bertobat. Belum. Makanya sebetulnya pertobatan itu tidak dalam satu malam, lewatin malam KKR, ada pendeta datang ke gereja, terus dia bertobat, nangis-nangis. Bukan. Itu setelah itulah awal dari pertobatan. Setelah itu dia harus isi pikirannya dengan firman Tuhan. Baru dia bisa berubah. Baru dia bisa dikatakan bertobat, dan bertobat itu terus-menerus. Nah, saya masih punya satu gambar ini. Nah, ini mungkin lebih bisa lebih menggambarkan kondisinya ya. Saya geser dulu nih, menghalangi. Perubahan pikiran adalah sebuah proses yang harus dikerjakan terus-menerus sepanjang umur hidup kita. Bukan sebuah peristiwa dalam sekejap. Bapak Ibu perhatikan ya. Ini kalau kita bergeser dari yang kiri ke yang kanan ya. Dari hitam pekat mulai berkurang makin putih terus sampai di ujung sini nih putih. Itu gradasi ya, warnanya tuh bergradasi. Nah, pertobatan tuh seperti itu. Jadi ini harus dilakukan nih waktu kita difitnah di sini, ngelawan nggak? Waktu kita ditipu orang, ngelawan nggak? Waktu kita ada orang bikin kesel, ngelawan nggak di sini? Terus, waktu kita disalib orang di jalan, dipepet orang, wah dulu marah-marah. Sekarang cuman lihat doang sebentar, tapi masih kesel. Udah lumayan kan, dulu marah-marah. Dulu lempar-lempar apa? Telur busuk begitu ya. Telur busuk buka kaca, telur busuk dilempar begitu. Nah, ini lama-lama enggak. Makin lama makin sabar gitu. Nanti sampai di sini, oh dipepet orang, mungkin dia lagi buru-buru, biarin lah. Silahkan duluan begitu kan. Itu makin lama makin bersih gitu. Nah ini kan tidak mudah gitu. Terus menerus diperbaharui. Nah sebaliknya gambar yang di bawah ini kan, ini seperti konsepnya, ini terima Tuhan Yesus di sini. Langsung berubah. Dari hitam langsung jadi putih. Orang yang pemarah tiba-tiba jadi sabar gitu.
Nah, ini tidak mungkin. Nah, ini sebuah kemustahilan. Allah tidak pernah mengubah manusia secara mistik, tidak mungkin. Jadi perubahan pikiran itu harus lewat proses. Prosesnya apa? Roh Kudus mengerjakan kita melalui sarananya adalah firman. Sarananya adalah firman. Jadi firman yang kita dengar di gereja, di PA, firman yang kita dengar di YouTube, di Truth ID gitu. Nah, itu memasuki pikiran kita. Dan kita lakukan supaya pikiran yang masuk yang berupa logos itu berubah jadi rema. Nah, ketika dia berubah jadi rema itu membentuk karakter kita, membentuk batin kita, membersihkan batin, makin lama makin bersih. Nah, ini prosesnya kayak gini. Jadi ini bukan sebuah peristiwa ya, tetapi kejadian yang harus diperjuangkan terus-menerus sampai kita ini benar-benar bersih. Nah, masalahnya kan sekarang kita ini kan mesti mengisi pikiran kita. Ya mau nggak mau, jangan sampai yang masuk ke pikiran kita ini filosofi dunia ya. Misalnya kalau yang kita tonton tuh kebanyakan sinetron gitu ya. Wah, itu filosofi yang ada di sinetron itu yang masuk ke dalam pikiran kita. Tukang ojek pengkolan begitu ya. Wah, udah mentalnya kayak tukang ojek gitu loh. Dan itu terus terang itu nafasnya kan bukan nafas Kristen gitu. Nah, sebaiknya tuh yang gitu-gitu tuh dihindari. Daripada nonton tukang ojek pengkolan mendingan nonton True TV. Sekarang ada True TV ya. 24 jam. Nontonlah True TV. Pak Eras. Kalau nggak nanti ada acara-acara lain ya, ada talk show, ada abam, Anda bertanya kita penjawab. Waduh, itu episode sampai sudah 200 lebih. Sangat memberkati itu. Jadi pikiran kita ini mau nggak mau sih diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan itu mengubah pikiran itu lewat cara begitu. Tidak ada cara mistik. Tidak ada cara mistik. Tuhan tidak pernah menggunakan cara mistik. Tiba-tiba manusia dirubah jadi asalnya melawan Tuhan jadi manusia yang berkenan gitu. Diubah dalam sekejap seperti ini. Dari hitam terus tiba-tiba jadi putih. Nah, ini mustahil. Yang ada itu adalah Roh Kudus bekerja, kita merespon. Ya, sarananya adalah firman Tuhan. Makanya baca Alkitab itu penting, perlu. Oh, saya nggak baca Alkitab tapi setiap hari saya dengerin Truth. Ya, nggak salah-salah amat sih. Sementara belum bisa mencerna baca Alkitab langsung, ya dengerin Truth juga boleh lah. Karena itu sudah jadi masakan jadi ya. Umpama masakan itu sayurnya udah jadi. Kalau Truth itu kan sudah diolah oleh Pak Eras gitu ya. Udah tinggal masakan jadi kita tinggal makan tinggal cerna. Kalau baca Alkitab tuh umpama kita beli sayur di pasar, harus sekolah, harus mikir, oh ini maksudnya apa, latar belakangnya apa, Paulus ngomong gini, apa latar belakangnya Lukas ngomong begini, itu kan mesti di benar-benar dipelajari gitu. Tapi menurut saya sih yang penting baca dulu gitu. Nanti Roh Kudus tolong. Nah, kalau pengalaman saya baca Alkitab begitu. Pokoknya ngerti nggak ngerti, baca deh. Habiskan itu buku tebal Alkitab setebal Alkitab itu. Yang penting baca dulu gitu. Isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini terakhir, slide terakhir. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Oke, saya kira pemaparan saya cukup segitu. Sekarang kita mau diskusi, sharing, apa pengalaman kita, bagaimana perjuangan kita ini mengubah pikiran. Karena itu terus terang ini tidak mudah. Ini nyaris mustahil. Sulitnya minta ampun. Karena kita sudah terbentuk dengan kebiasaan kita dari kecil, dari didikan orang tua,
susah membentuknya. Mengubahnya susah, tetapi bukannya yang sulit itu bukan berarti mustahil. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Tuhan pasti tolong. Oke, saya close dulu, silakan. Oh, sekarang 10 orang sudah ada. Oke. Ini Bunda Yehuda nih Esther ya? Ada Pak James, ada Bu Erni. Oke. Silakan. Ini Ibu Tami ya. Gelap sekali rumahnya. Suaranya Bu Tami masih di mute. Ya, suaranya Bu Tami di unmute dulu. Nah, ini terang nih. Oke. Mengenai perubahan pikiran ini, apakah ada yang mau men-sharekan pengalaman? Dulu saya begini loh. Sekarang ternyata setelah banyak mendengar firman Tuhan berubah. Tapi berubahnya kan nggak dalam sekejap gitu loh. Misalnya gini ya, kalau saya kayak cerita sedikit ya. Dulu saya mikir kalau saya tuh minta apa-apa sama Tuhan tuh saya nggak merasa salah. Bener, minta rumah gitu ya dulu ya, waktu waktu masuk baru menikah gitu. Aduh Tuhan, enak banget nih kalau punya rumah, nggak dikejar-kejar kontrakan begitu ya. Ya mesti bayar kontrakan, lu kalau punya rumah enak ya. Minta sama Tuhan. Dulu nggak merasa salah, bener. Karena apa? Lawang mintanya sama Tuhan, kan saya nggak minta sama dukun, nggak minta sama kuasa kegelapan. Apa salahnya anak Tuhan minta sama Tuhan, kan bener. Minta sama Bapak, Bapak sendiri kan begitu. Tapi sekarang setelah saya memiliki pemahaman yang lebih dewasa, ah, ada rumah sama nggak ada rumah sama aja. Mati juga ditinggal juga. Mendingan konsentrasi sama yang lain gitu ya. Kalau memang kita bagian kita punya rumah ya belilah rumah gitu. Ada uang ya belilah rumah, tapi jangan ngotot di situ gitu loh. Kalau nggak energi kita habis di situ, di ngejar-ngejar harta itu. Pengen mobil bagus, pengen rumah mewah, habis. Nah, sekarang saya nggak berani minta apa-apa. Dulu rumah saya kebanjiran itu, pindah ke sini kan kontrak juga. Waktu belum beli rumah yang sekarang ini, kan kontrak juga. Dan saya nggak pernah minta. Itu saya udah nggak minta. Saya sudah nggak minta rumah. Ada rumah ya saya beli. Nggak ada ya sudah, nggak usah gitu. Itu jadi selama sekian tahun tuh ternyata berubah juga ya gitu ya. Dulu ngotot, minta rumah, minta mobil lagi. Lu Tuhan, rumah saya di Bekasi jauh bener Tuhan. Kalau ke gereja 4 kali, sampai perdatang tuh dari rumah 4 kali nyambung kendaraan umum. Aduh, saya minta mobil sama Tuhan, aduh enak bener ya kalau ada mobil ya. Masa nyambung 4 kali, mana saya masih kecil lagi. Bawa batas gede-gede. Aduh, kalau hujan minta ampun. Repotnya itu. Dulu berani sih minta begitu. Sekarang aduh, ada mobil boleh, nggak apa-apa. Ada rumah boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting bagaimana kita benahi batin kita supaya kita berkenan. Udah gitu aja. Ketika mati kita yang nyambut Tuhan nanti kan beres gitu. Mau punya rumah segede apa juga kalau kita nggak berkenan ya masuk neraka. Rumah yang kita miliki sekarang juga ditinggal juga. Nah, itu perubahan pola pikir lah. Saya terus menerus dan ini akan terus menerus dirubah juga karena belum bersih benar gitu loh. Kalau kalau kita berkaca sama firman Tuhan tuh ada aja tuh ternyata masih begini ya, ternyata masih belum benar ya gitu. Jadi perjuangan tuh masih terus. Oke, silakan Pak Rasman sudah buka mic nih, kayaknya mau ngomong, silakan Pak. Oke Pak, coba saya kasih komentar Pak. Tadi kan temanya kebenaran yang mengubahkan pikiran. Ya. Dan tadi Bapak ada singgung mengenai semua milik Tuhan. Ya. Nah, kalau semua milik Tuhan ini ya saya kira semua orang Kristen pasti setuju, nggak ada yang membantah gitu Pak. Ya. Nah, terus apalagi ini temanya ini, sebenarnya ini termasuk tema langka ini.
Karena kalau di khotbah-khotbah di YouTube itu, di WhatsApp itu, ya hampir nggak ada yang begini. Paling bagaimana jadi berkat, bagaimana lepas dari COVID, bagaimana lepas dari pandemi, dan seterusnya gitu, Pak. Hmm, Sebenarnya yang begini, kalau yang Pak David sampaikan ini termasuk di dagangan yang kurang laku gitu kalau menurut saya. betul. Jadi memang ini konsumennya juga ya orang-orang tertentu gitu Pak. Dan ini memang berat karena bagaimanapun sebenarnya itu mindset kita itu sebenarnya yang perlu dirubah gitu. Yang itu yang intinya daripada uh, kekristenan itu salah satu dimensi yang perlu dirubah. Ya, Jadi yang selama ini ada banyak sekali salah gitu, bagaimana jadi berkat, bagaimana melipat gandakan, multiplikasi, bagaimana jadi berkat di tengah-tengah pandemi, itu yang saya lihat uh, tema-tema renungan khotbah, khotbah singkat di YouTube dan di klip-klip video WhatsApp. Nah, sekarang yang Bapak dapat sampaikan ini sangat berat, Pak. Apalagi usia kita rata-rata begini kan, ya Pak David ya pasti ada di atas 50, apalagi Bu Sarah, apalagi Ibu Rosita, saya juga udah di atas kepala 5, di atas gocap gitu. Untuk mengubah mindset itu sebenarnya nggak gampang, Pak. Susah sekali gitu, Pak. Kalau hmm, katakanlah bertobat itu dari berjudi nggak berjudi itu nggak begitu susah. Jadi pecandu miras ke yang nggak miras ya nggak begitu susah sih. Yang sering merokok nggak merokok juga nggak begitu susah. Tetapi yang mengubah mindset ini, wah itu susah sekali Pak. Dan itu nggak ada parameternya gitu Pak. Kalau tadinya misalnya pecandu rokok itu atau pecandu tua misalnya, katakanlah sering nonton-nonton film-film horor gitu, itu ada indikatornya, ada perimeternya. Kalau dulu misalnya seminggu 3 kali, ya sekarang nggak lagi, udah ketahuan. Nah sekarang kalau mindset kita ini ubah atau enggak ini sampai di mana parameternya itu wah susah sekali Pak. Jadi itu memang perlu perjuangan khusus gitu Pak. Kalau memang kita kadang-kadang niat saja, ya katakanlah bisa itu dibilang terengah-engah, hampir mustahil gitu. Apalagi nggak ada niat, hampir nggak bisa lagi Pak. Karena keluarga saya itu bukan saya menghakimi itu, ya maaf kata itu sampai di liang kubur itu masih ini Pak, masih masih matre gitu Pak. Kalau nggak makan panggang itu seminggu 2 kali, kayaknya nggak komplit. Nah, makanya pun ya nggak kira-kira, dan itu membuat dia mati gitu Pak. Itu contoh lain. Kan itu udah salah kalau dinasehatin dibilang itu mana ada Alkitabnya, ayatnya di Alkitab nggak boleh makan babi panggang. Lebih kurang begitu. Termasuk juga miras. Keluarga saya itu banyak yang salah ini. Di Tanah Karo itu Pak, yang sekarang lagi ini itu togel Pak, toto gelap, semacam perjudian begitu. Wah itu udah parah Pak. Dan itu maaf ini ya, bukan apa-apa, pendeta pun udah banyak kecanduan Pak. Ah, itu sekarang bagaimana mengubahnya itu kan nggak tahu dari mana ininya, kayak benang kusut gitu Pak. Jadi kalau kadang-kadang saya ngomong begini lebih kurang seperti yang Pak David sampaikan sama keluarga saya saja, saya ini udah nggak didengar lagi, udah kayak ini gitu, udah dimensi hidupnya dianggap sudah lain Pak. Jadi begitu susahnya merubah mindset itu. Jadi dibilang kalau memangnya itu togel itu, iya toto gelap itu, judi itu memang dilarang pemerintah, tapi tetap aja di sana eksis Pak. Tanah Karo itu judi paling eksis di Indonesia, seluruh Indonesia. Ada Tanah Karo itu. Itu nggak bisa hilang sampai detik ini. Nah itu bagaimana merubah mindset itu susah sekali Pak, sangat susah. Dan banyak ini maaf ini bukan saya menghakimin, banyak itu hamba-hamba Tuhan yang jatuh ke situ Pak. Jadi alasannya begini, kalau kita nasihatin, itu kayak main saham itu juga semacam judi katanya. Itu kenapa legal? Katanya lebih kurang begitu. Kan susah ngomongnya kalau begitu. hmm, Sampai hamba Tuhan ngomong begitu. Ya saya kan bukan level-level mereka, saya kan hanya jemaat biasa. Tapi kalau saya ngomong begitu, udah Pak, dah matiku tuh dibantah langsung dengan ayat-ayat begitu. Jadi maksud saya itu begitu susahnya merubah mindset kita. Apalagi kita kepingin seperti sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Wah, kayaknya hampir nggak bisa lagi, apalagi seumur kita ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau menyampaikan ini ke jemaat-jemaat di luar Rehoboth gitu, Pak? Saya juga nggak tahu gitu, apalagi keluarga saya di sana itu udah ada yang kecanduan mancing, kecanduan kayak tadi togel, kecanduan miras, ada kecanduan kayak semacam
Ya, kalau yang dari Sumatera Utara tahu itu semacam katanya di sana keyboard gitu, Pak. Jadi kalau ada, eee, acara-acara apa gitu bikin keyboard. Jadi keyboard itu semacam, ya organ tunggal gitu, Pak. Wah, itu udah erotis-erotis semua itu apanya, gerakannya. Itu aktivis-aktivis gereja semua itu yang apa begitu. Mindset-nya sudah susah. Jadi saya kasih renungan harian dari Pak Eras apa ke mereka itu, karena mereka segan sama saya, mereka terima aja, padahal mereka nggak pernah baca gitu, Pak. Gitu. Waduh, udah susah, Pak. Jadi saya kadang-kadang seperti iya katakan seperti Pak David tadi, merubah mindset itu semua milik Tuhan itu udah berat, Pak. Udah kayaknya kalau kita memang nggak sungguh-sungguh hampir nggak bisa gitu, Pak. Susah banget, sangat berat, apalagi kita punya duit gitu. Kadang-kadang kita merasa hebat, merasa ini ngatur-ngatur orang gitu, Pak. Aduh, kayak kayak ini, kayak nggak pernah, kayak pernah nanti ke peti mati gitu, Pak. Nah, kan keluarga saya kemarin ada baru meninggal ini. Wah, ya kalau merintah orang itu kalau pembantunya nggak dengar itu langsung ditempeleng gitu. Katanya kalau hanya macam pembantu begini ya, saya bisa cari 1.000 orang dalam 1 hari katanya. Itu aktivis gereja. Waduh, bukan saya menghakimi, tapi itulah kata rata-rata itu dari orang-orang kita itu Pak, yang susah merubah mindset-nya itu. Jadi katanya itu ya, selagi saya punya duit ya suka-suka saya, selagi saya punya ini ya suka-suka saya. Kebanyakan begitu Pak, orang kita Kristen apalagi dari Sumatera Utara gitu ya, udah inilah, udah dalam tanda kutip semi parah gitu Pak. Sekarang kalau kita ngomong begini seperti yang disampaikan Pak David, sudah nggak mempan gitu Pak. Jadi saya ini kalau misalnya ngomong apalagi saya lebih muda dari mereka diketawain. Kau ini baru segitu saja, kamu nggak ada pendidikan teologi udah ngomong-ngomong saya ini kan sarjana, udah S2, bla 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 begitu. Udah mati kutu jadinya Pak, nggak tahu saya mau ngomong apa lagi. Jadi ya kesimpulannya memang kita mesti punya tekad, punya niat, baik pun orang lain mencemooh kita atau bagaimana-bagaimana, yaitu ya kita mesti punya komitmen bagaimana kita mempergunakan semua yang ada pada kita demi kemuliaan Tuhan dan kita mesti serius bagaimana kita supaya apa yang ada milik kita ini bisa memuliakan Tuhan. Ya itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, makasih Pak Rasman. Ya, saya menggarisbawahi ya, eee, kita aja sebagai, eee, jemaat Rehobot ya, yang dengar firman yang katakanlah bergizi tinggi gitu ya, kalau makanan itu gizinya tuh tinggi gitu loh. Dihajar dengan firman Tuhan yang keras, yang disampaikan Pak Eras itu. Kita aja rasanya berubahnya tuh nggak gampang, nggak gampang gitu. Apalagi orang-orang di luar sana seperti yang Pak Rasman ceritain gitu, dengan budaya yang begitu kuat, pola pikir yang sudah mengakar begitu rupa. Wah, itu susahnya minta ampun, Pak. Kita aja yang dengar firman susah kok berubah. Saya aja akuin susah. Kadang-kadang hal-hal kecil saya juga masih bisa kesel, masih mudah mudah emosi gitu ya. Mungkin emosi saya nggak kelihatan gitu, tapi kan di dalam mungkin saya tahu. Saya lagi nggak enak hati itu kan saya tahu gitu. Nah, itu susah gitu. Kalau kalau yang temperamen kan kelihatan, orang orang bisa lihat. Kalau orang, pragmatis kayak saya ini kan orang susah lihat gitu kan, diem, nggak kelihatan gitu. Tapi sebetulnya rusaknya sama, karena di dalam ini kan kesel juga gitu. Nah, sedangkan ini mengubah ini nggak mudah gitu. Terus apalagi tadi yang para Rasman bilang tuh yang saya ingat tuh, kalau orang udah biasa begitu kan maunya suka-suka ya Pak Rasman ya. Iya Mau Pak. mau lakukan apa dia lakukan aja gitu. Nah itu benar, itu filosofi dunia begitu Pak. Dan tidak disadari kita juga sekian persen masih begitu. Sekian persen mungkin kadarnya jauh lebih kecil lah ya dibanding sama mereka gitu. Tapi kecenderungan itu tetap masih ada gitu. Saya rasa saya belum bersih-bersih bener gitu. Kalau saya pengen apa ya saya beli aja gitu. Tanya nggak sama Tuhan, Tuhan saya pengen beli eh, apa gitu, arloji misalnya. Boleh nggak Tuhan? Tanya nggak? Belum tentu tanya juga, dia mau beli, beli aja gitu.
Kan beli mobil baru, punya uang, lah ini kan duit gua beli aja gitu. Nah itu kan masalahnya begitu. Kita punya kebiasaan begitu gitu. Nah sekarang orientasinya harus dirubah. Ketika kita bertobat, kita memandang Tuhan, kita ini hamba. Hamba itu kan doulos. Kita bukan milik kita sendiri. You are not your own. Kamu bukan milikmu sendiri. Kita ini milik Tuhan. Jadi apa yang ada pada kita ini Tuhan punya. Hidup kita aja Tuhan punya kok, ditebus oleh darah Kristus. Nah, kalau kita mikir begitu, ya semuanya harus atas kehendak Tuhan, baru itu berkenan. Kalau nggak berkenan. Nah, itu mengubah mindset itu yang waduh, luar biasa susahnya. Karena kita sudah terbiasa salah. Sudah terbiasa dengan pola hidup dunia. Suka-suka sendiri, bukan suka-sukamu Tuhan, bukan. Suka-sukaku. Pokoknya apa yang aku mau lakukan, lakukanlah. Ya, itulah perjuangan kita, Pak. Perjuangan sampai mati. Bagaimana menekan egonya kita ini sampai habis, dan Tuhan yang semakin menguasai diri kita, itu yang benar gitu. Jadi warna degradasi dari hitam terus, hitamnya makin berkurang sampai putih sampai putih banget gitu loh. Ini sih memang sih Pak Rasman benar sih, khotbah seperti ini tuh tidak diminati Pak. Iya, laku Pak. Karena susah Pak, melakukannya susah gitu loh. Coba kalau khotbah tentang berkat, aduh Allah menyertaimu, jangan takut COVID gitu misalnya begitu. Oh itu liatin viewernya banyak Pak. Tapi kalau khotbah begini, wah nggak diminati. Dipikirnya Tuhan nggak berdaya gitu, atau pendetanya nggak ada urapan, nggak ada kuasa, nggak bisa ngusir COVID gitu kan. Yang diajarin tuh hal yang benar yang ini yang benar. Mana ada orang bertobat terus tiba-tiba berubah, habis dibaptis dia berubah langsung jadi sabar gitu kan, nggak ada. Dosa ditanggung oleh darah Tuhan Yesus, iya benar. Karena tanpa penebusan dosa ya kita semua meluncur masuk neraka. Tetapi potensi dosanya itu kan tidak hilang. Itu yang harus kita rubah. Batin kita yang kita harus benahi. Itu yang jadi susah. Nah, Rehobot itu atau GSKI itu menarik kebiasaan orang yang salah sekarang dibikin bener gitu loh. Yang asalnya duniawi, orientasi dunia ditarik ke LB3, ke Tuhan dan kerajaannya. Supaya apa yang kita lakukan itu semua menyenangkan Tuhan. Itu aja. Coba kalau khotbahnya soal berkat, melakukan gitu kan. Kalau khotbah begitu semua ya akan tidak jadi apa namanya, tidak bisa makin Suara Pak David kenapa ya? Oke. Ya, silakan yang lain kalau mau sharing, mau menambahkan boleh kita diskusi. Saya percaya sih setiap kali pengalaman kita masing-masing kan berbeda ya. Kalau di-sharingkan tuh pasti akan sangat memberkati gitu. Mungkin Alek dulu silakan, pengalaman waktu di tengah laut gimana gitu. Atau menghadapi orang-orang yang katakanlah dunianya sekuler begitu. Ya, salam semuanya Bapak Ibu. Ya, shalom. Saya lebih banyak menghadapi orang-orang yang nggak punya dan nggak percaya Tuhan, Pak. Aduh. Ya, orang-orang Barat sana itu yang sama orang-orang Tiongkok gitu. I don't believe God katanya. Ah.
kita bisa mengerjakan semuanya sendiri kok. Buktinya kamu lihat kan katanya ya. Saya nggak banyak ngomong lagi Pak. Jadi memang sudah apa ya mereka sudah bisa sampai kita udah bisa sampai ke bulan katanya. Kita sudah menginjakan kaki di bulan. I don't believe God katanya. Hmm. Jadi nggak nyambung Pak, sangat nggak nyambung kalau Sangat ngomong. tidak nyambung ya. Iya. Sangat nggak nyambung Pak. Makanya saya coba bisa diem aja dan udah pergi gitu aja. Yaitu banyak orang-orang Malta ya dari apa negara Malta, dari Itali, Hmm. gitu. Ya Tiongkok juga yang dari Wuhan, gitu. Hmm. nggak percaya Tuhan. Saya ada pertanyaan sedikit Pak mengenai slide Bapak yang pertama yang metanoeo itu, yang slide metanoeo ya Pak ya. Dan OEO, bentar saya share lagi. Yang ini Nomor dua Pak. Ya ini Pak ini. ini Iya. Jadi pertanyaannya gini Pak. Yang nomor 4 Pak, sorry nomor 4. oh, oke nomor 4. Oke, ini Slide nomor 4 yang biru itu. ya oke. Sudah muncul kah? Belum. Ya, oke. Sudah Pak. Oke. Ini perubahan arah hidup ya Pak ya. Ya. Jadi perubahan arah hidup, kalau ke sikap hati tadi sudah sedikit mengerti, cuman ke gaya hidup itu relevansinya gimana ya Pak maksudnya. Jadi perubahan arah hidup kita udah Tuhan dan kerajaannya, dan relevansinya ke gaya hidup sehari-hari ataukah ke gaya hidup kita pada umumnya atau bagaimana Pak? Oke. Ya makanya mesti ditanya nih. Jadi bisa terbongkar. Gaya hidup gini, kebanyakan ya manusia itu memiliki gaya hidup ya. Apa yang ada di pikirannya, dia lihat misalnya tetangga pakai mobil baru ya. Gue juga punya duit nih, gue beli, ya belilah gitu. Lihat teman kantornya pakai arloji harga 2 juta, dia pengen beli juga, padahal mungkin harga dia cuma arloji 500.000, dia lihat tuh 5 juta bagus ya gitu, atau 10 juta dia beli, dia pengen juga gitu. Jadi orientasinya itu adalah bagaimana dia gaya hidup yang diwarnai oleh bagaimana dia memenuhi semua keinginan diri sendiri. Jadi orientasinya diri sendiri. Otomatis gaya hidup pun apa yang dia pikir itu membahagiakan, itu dia lakukan. Dia lihat orang punya HP bagus, bahagia ya, keren ya. Sampai orang lihat tuh, gila nih. iPhone berapa nih sekarang? iPhone 11 atau iPhone 12? Ya udahlah pokoknya gitu dah. Harganya puluhan juta itu. Wih, keren gitu. Dipuji-puji. Nah, dia bahagia begitu. Nah, kalau pola pikirnya sudah berubah, bagaimana dia mengabdi kepada Tuhan, bahwa kita ini cuma hamba Tuhan yang tugasnya tuh bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Nggak mikir ke situ pasti. Yang dipikirin bagaimana dia seluruh hidupnya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berarti nggak boleh punya mobil bagus atau punya handphone bagus, enggak, itu jangan dibalik begitu. Kalau memang itu bagian kita dan itu menjadi sebuah keharusan karena performance misalnya pemimpin perusahaan nih untuk melayani customer atau supaya bisa dipercaya, ya dia harus naik Mercy, ya belilah Mercy gitu. Jangan mau dapetin proyek 100 miliar dia pakai Avanza gitu kan, ya nggak dipercaya. Lu bener, lu punya perusahaan lu segede apa sih, mau ngerjain proyek 100 miliar mobil lu aja Avanza gitu. Nah itu kan nggak bisa gitu, itu performance harus gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalau materi itu adalah menjadi
menjadi nilai tambah, menjadi kebanggaan, menjadi kebahagiaan. Nah, itu bagian dari gaya hidupnya, itu yang jadi salah gitu loh. Makanya gaya hidupnya berubah kalau ketika dia memiliki pikiran yang diubahkan, yang benar, diperbaharui oleh firman, maka gaya hidupnya berubah. Oh, kalau gitu ada mobil boleh, nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Atau misalnya punya handphone bagus, tidak bangga, tapi punya handphone jelek pun, dia pakai handphone jelek pun dia nggak minder gitu loh. Nah, kalau kalau bagian gua ini ya sudah ini aja gitu. Kan mestinya begitu. Kalau kalau semuanya serba ingin wah, ingin keren, wah, akhirnya mending kalau dia cari uangnya dengan cara yang jujur ya, hasil kerja keras, keringat sendiri gitu. Nah, kalau dia makan uang perusahaan atau dia korupsi, kalau dia punya kesempatan korupsi, wah itu kan jadi rusak, jadi kriminal. Itu akibat gaya hidup yang salah gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi gaya hidup itu pasti berubah. Sikap hati kan lebih lebih ke arah dalemannya ya, lebih ke arah batin. Tapi gaya hidup itu kan yang kelihatan. Karena kebanyakan orang tuh pengen keren, pengen dipuji-puji, nggak bisa hidup sederhana gitu. Saya dulu ingat tahun berapa ya waktu handphone baru keluar itu ya, 90-an sekian rasanya, 90 berapa gitu, waktu handphone baru populer itu yang Nokia pisang, yang Motorola kapal gitu tuh. Saya saya di kantor itu, anak-anak buah saya yang gajinya mungkin cuma setengahnya dari saya udah pada punya handphone. Saya belum punya handphone gitu. Waduh, ini orang-orang kok pada keren ya. Pada waktu itu udah handphonenya mahal, pulsanya juga mahalnya luar biasa. Kok dia bisa sih? Ya demi keren, megang-megang handphone gitu kan. Saya aja masih nggak punya handphone. Belakangan baru punya handphone. Ya begitulah orang yang pengen gaya hidupnya keren, dia merasa berbahagia gitu dengan barang yang dia miliki. Nah, itu gaya hidupnya. Saya kira begitu ya, Lek ya. Iya Om, karena emang secara umum sih ada filosofinya begini ya. Kalau yang saya kalau pas lagi ketemu gitu teman-teman, biasanya gaya hidup tuh berbanding lurus dengan income katanya. Jadi artinya kalau seseorang sudah punya income yang besar, gaya hidupnya juga pasti berbanding lurus dengan itu, dan memang pada kenyataannya yang saya lihat juga kebanyakan begitu ya. Kebanyakan begitu ya. Ya, kebanyakan begitu. Nah, kira-kira kalau ke orang yang memang katakanlah dia hemat, dia nggak terpengaruh lah walaupun income besar gitu, tapi gaya hidupnya nggak berubah gitu. Kalau bisa dikatakan arah hidupnya udah berubah begitu, Oh, maksudnya barometer apa yang bisa dikatakan ya, arah hidup dia berubah gitu, orientasinya. Karena orang yang orientasinya. berhemat tuh belum tentu orientasinya buat Tuhan juga sih. Ya, Artinya dia punya pola hidup yang sederhana gitu. Ada yang begitu. Tetapi dia mungkin dia simpan uangnya katakanlah untuk apa gitu ya. Dia nggak mau beli mobil, nggak mau tinggal di rumah yang mewah, di komplek yang mahal gitu. Tapi dia investasi di mana gitu. Tapi tetap orientasinya kan untuk diri sendiri. Nah, ya, sekarang gini, saya bawa pemikiran saya begini. Bisa nggak kita dengan gaji yang besar, kita hidup sederhana, sisanya untuk pekerjaan Tuhan. Untuk kalau Tuhan suruh uang ini dikasih ke gereja, kasih. Tapi ini jangan diterjemahkan bahwa seluruh uang ini diserahkan ke gereja ya, itu salah loh. Kalau Tuhan suruh kasih, kasih. Kalau Tuhan suruh kasihnya ke panti asuhan, kasih ke panti asuhan. Kalau Tuhan suruh kita tolong orang si ini, itu kita mesti nurut gitu loh. Nah, bisa kita memiliki gaya hidup itu. Jadi semua uang yang ada pada kita itu kan prinsipnya Tuhan punya. Kita cuma ngelola. Kita nggak boleh sembarangan pengen beli barang ini, barang itu demi kesenangan pribadi. Nah, itu masalahnya. Dan itu tidak mudah sebetulnya karena kita kan udah bertahun-tahun salah. Nah, ini kan gaji hasil keringat gua, kerja gua nggak korupsi gitu.
terserah gue dong mau beli apa. Nah, susah, jadinya salah. Tapi ya kita belajar menundukkan diri ya, belajar menundukkan diri. Tuhan, ini uang ini punya Tuhan, kita punya toko, Tuhan ini tokonya Tuhan. Hasilnya terserah Tuhan mau suruh saya pakai nulung siapa, begitu kan. Kan intinya begitu. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk nolong sesama. Yang sesama ini terutama ya orang-orang di sekitar kita dulu ya. Mungkin ada saudara, ada terutama kalau kita tuh punya kewajiban tuh merawat orang tua. Aduh, bener deh. Orang merawat orang tua tuh pasti diberkati lah. Seperti yang sering diajarkan Pak Eras ya. Jangan sampai orang tua terlantar dan kita tidak mengurus. Waduh, itu bahaya itu kalau sampai begitu. Uruslah orang tua. Saya kira begitu, Lev. Jadi tidak jamin orang yang sederhana itu orientasinya sudah benar. Belum tentu. Karena yang menentukan tuh sebetulnya bukan punya mobil bagus atau nggak punya mobil bagus, bukan sih. Tetapi batinnya itu. Kalau tampilannya, oh ya dia sederhana, pakai mobil jelek gitu ya. Oh belum tentu. Batinnya bener nggak gitu. Kalau batinnya bener akan terpancar gitu loh. Batin bener pakai mobil mewah juga nggak apa-apa. Orang Pak saya pakai Alphard kok. Kan nggak salah. Kalau memang bagian itu ya nggak apa-apa gitu loh. Bukan jadi yang salah bukan di mobil mewah atau mobil jelek, punya rumah gede apa rumah kecil, bukan di batinnya itu. Jadi susah ya ngomongnya, memang susah sih. Ngomongnya susah. Tapi ini harus digumuli terus. Nanti begitu kita baca firman itu kita dapat pencerahan gitu karena Roh Kudus memimpin kita. Oh iya ya, ternyata ini salah ya. Apa yang dulu kita anggap benar ternyata salah. Nah, itulah pembaharuan pikiran, dan itu sedikit terus makin lama makin berubah. Nah, kayak gini ya, makin lama makin berubah, terus makin lama makin putih, hidup kita makin bersih, makin berkenan kepada Tuhan gitu. Enak ya ngomong mah, enak ya. Prakteknya susah. Saya juga ngomong mah enak, prakteknya susah setengah mati ini. Aduh ampun deh. Tapi ya kita kan nggak punya pilihan lagi ya. Nggak punya pilihan. Mau ikut iblis? Celaka deh, jangan deh. Mendingan berjuang di sini udah habis-habisan deh. Udah kita nggak punya pilihan lah. Jangan tengok kiri kan. Udah kita berjuang di sini. Bagaimana hidup kita makin bersih, makin berkenan, makin tidak cinta dunia. Udah gitu aja. Itu udah bener dah. Tinggal jalanin aja terus. Tinggal powernya digedein gitu, tracknya udah bener, rel si kereta kita udah ada di rel yang bener gitu, tinggal kasih dorongan, tinggal kasih power udah jalan gitu loh. Kalau arahnya masih salah ya ngawur, kita nggak sampai nanti. Gitu, aduh mantep ya. Oke, yang lain silakan. Ini kita mau sampai jam berapa ya? Oke, Bu Rosita silakan. Oh, remnya apa Bu Rosita? Bu Rosita dulu, Pak. Bu Rosita dulu. Silakan, Bu. Di-unmute dulu, Bu. Mic-nya di-unmute. Bisa nggak? Di gambar mic yang paling di pojokan kiri, Bu. Nah, ya udah. Sudah. Ya, tadi saya cuma ini aja yang berhubungan dengan firman Tuhan tadi yang dibaharui dalam roh dan pikiran, Pak. Dari Efesus 4 ayat 23 itu, Pak. Ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sehingga kita dibaharui dalam roh dan pikiran oleh firman Tuhan ya, yang dapat membaharui kita dalam roh dan pikiran. Seperti dikatakan Paulus, supaya manusia batinia kita diperbaharui dari hari ke hari. Jadi memang nggak instan, jadi dari hari ke hari manusia batinnya kita jadi diperbaharui. Oleh karena itu dikatakan buanglah dusta yang selama ini mungkin suka dusta, buang amarah, buang geram, hingga manusia batinnya kita yang diperbaharui dari hari ke hari. Maka dikatakan janganlah beri kesempatan kepada iblis di ayat 27-nya, Pak. Seperti yang ini yang Bapak ini kan katakan tadi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kita sudah dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, Pak, oleh firman Tuhan yang memperbaharui kita.
di 1 Petrus 1 ayat 23 itu kita dibaharui dalam roh pikiran itu kan dilahirkan kembali ya Pak. Iya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi memang bagaimanapun kita ngomong ke orang, kalau orang itu belum menyerap firman Tuhan, kayaknya susah dibaharui di dalam roh dan pikirannya Pak. Hanya firman Tuhan itu jelas dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Hanya firman Tuhan yang dapat memperbaharui kita. Kita dapat dilahirkan kembali sehingga manusia batinnya kita ya diperbaharui dari hari ke hari. Nah, tadinya mungkin pemarah, lambat laun, jadi nggak marah lagi, jadi sabar. Makanya dikatakan di sini, hendaklah kamu jadi ramah, katanya, penuh kasih mesra, mengampuni. Yang tadinya nggak mau ngampuni, dia yang salah, ngapain saya mau ngampuni? Akhirnya jadi mau mengampuni, karena kita sudah dibaharui dalam roh dan pikiran firman Tuhan yang kita serap itu, Pak. Jadi itu aja cuma saya indikan ya, karena Bapak bilang tadi bahwa jangan beri kesempatan kepada iblis, ya memang itu di sini, jangan beri kesempatan kepada iblis di ayat 27-nya Pak. Berarti kalau kita tetap aja mau marah, tetap aja mau dusta, ya berarti kita beri kesempatan kepada iblis. Sehingga kita manusia batinnya kita yang nggak akan maju-maju, nggak bisa diperbaharui dari hari ke hari. Itu aja cuma yang saya indikan Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Rosita. Ya kalau punya temperamen tinggi gitu ya, marah gitu, nah itu perjuangannya susah memang. Tapi ya mau nggak mau ya, jangan berikan kesempatan kepada iblis itu teks aslinya itu topon ya, topon itu tempat berpijak gitu, tempat berpijaknya iblis. Nah kalau kita nggak kasih kesempatan, dia iblis menginjak di mana, kan dia nggak bisa menguasai kita. Makanya ketika kita marah ya kita tahan dulu, sabar itu. Nah, belajar sabarnya di situ. Kita artinya membuka kesempatan gitu ya Pak ya. Ya. Membuka kesempatan, membuka ruang ini untuk iblis yang berkuasa di kita gitu Pak. Ya. Itu kan baru satu hal, soal gampang amarah. Belum kalau soal duit, itu pasti dikasih kesempatan korupsi. Dia mau bisa kan dia nggak korupsi gitu. Nanti korupsi juga intensitasnya kan besar juga. Ada kasih kesempatan korupsi 1 juta, mungkin dia lolos. Tapi kalau godaannya korupsinya 10 juta, wah, kok tekanannya makin besar gitu. Wah. Atau korupsinya bukan 10 juta, 100 juta. Wah, gua kaya nih. Gua keluar dari perusahaan juga, gua kaya nih, 100 juta gitu kan. Nah, itu kan perlu ditangkis gitu ya. Kalau enggak ya kita kalah. Ya, tekanan korupsi 1 juta aja kalah, apalagi 100 juta. Pasti kebobolan. Itu makanya harus latihan gitu. Oke. Reni, silakan Reni. Ya Pak. Seperti yang dibilang Pak Rasman tadi, ini kan kebenaran mengubah pikiran. Ini sebenarnya sudah dalam hal tingkat tinggi ya Pak ya. Ini bukan hal yang tingkat rendah lagi. Mengubah pikiran. Jangankan mengubah pikiran, kadang-kadang mengubah mulut kita aja pun masih berat gitu. Udah susah ya. Jadi udah susah. Kadang kita ngomong asal terus saja gitu ngomong. Nah jadi mengubah pikiran ini kan memang suatu perjuangan ya Pak ya bagi kita ya. Karena gini, kita sudah terbiasa dengan pikiran-pikiran kita, dengan kemauan kita, dengan kehendak kita, dan mengubah pola pikir ini kan ini memang tujuan arah hidup kita itu kan hanya ke Tuhan, ya kan? Tuhan yang menjadi pola kita itu adalah Tuhan. Nah seringkali kan yang kita ini kan kita melakukan sesuatu itu hanya supaya untuk manusia gitu loh. Ya, artinya kita hanya bagaimana menyenangkan hati manusia, supaya orang itu memuji kita, supaya orang itu suka dengan kita, supaya orang itu senang dengan kita. Jadi mengubahnya ini agak susah gitu loh Pak. Karena sering kita itu arahnya kita itu hanya untuk ke orang gitu loh.
Nah, sementara tadi kan yang di dalam Roma 12 itu mengubah pola pikir itu kita mau bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Jadi untuk membedakan kehendak Allah ini kan beda-beda tipis gitu loh Pak. Kalau kita nggak benar-benar berjuang, benar-benar dalam Tuhan, ini kan sangat berat gitu loh, karena baik bagi manusia belum tentu baik bagi Tuhan, iya kan? Mungkin disebut tadi menolong orang, menolong ini, mungkin di mata manusia itu baik, ya kan, benar gitu. Tapi kan belum tentu itu adalah di mata Tuhan itu baik gitu loh. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu hanya untuk kitanya sendiri tadi, ya seperti bilang pada tadi, supaya kita dipuji orang, supaya kita dijempoli orang, supaya kita hebat di mata orang, supaya kita itu dianggap, oh dia ini hebat, dia ini hebat. Nah ini tadi mengubah arahnya ke Tuhan ini kan hal satu perjuangan gitu bagi kita ya Pak. Apalagi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1:31 itu, baik kau makan, baik kau minum, apapun yang kamu lakukan adalah semua untuk Tuhan. Nah ini kan bukan hal yang mudah gitu loh, bukan hal yang gampang ya Pak, karena itu satu perjuangan bagi kita. Nah ya memang sering kita kan dengan firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan ya, ini semua tahu kita firman, tapi yang ini tadi itu gitu loh. Bagaimana firman itu tadi yang kita bisa kenakan dalam hidup kita, sehingga itu akan bisa mengubah pola pikir kita tadi. Dan juga dengan adanya kita hubungan yang intim dengan Tuhan, ini kali satu kuncinya ya Pak, memiliki suatu hubungan persekutuan dengan Tuhan yang sangat intim. Maka dengan hubungan ini, karena kita bisa membedakan, oh iya ya, ini ternyata salah gitu. Saya juga seringkali begitu, ngomong aja, jadi kok saya ngomong itu ya, kok saya ngomong itu kayaknya salah gitu loh. Nah jadi kalau ya memang semuanya itu adalah firman Tuhan, dan juga kita itu punya hubungan yang spesial dengan Tuhan, maka bisa kita akan mengubah pola pikir kita tadi, bahwa bisa kita mengarahkan pikiran kita ini semua ke Tuhan. Apapun yang kita lakukan tadi, semua tujuannya kepada Tuhan gitu. Jadi ini yang menjadi satu perjuangan yang berat gitu, Pak. Karena kita sudah sebab tadi itu sudah kita terinikan dengan kemanusia. Ini tadi kita itu berbuat sesuatu itu supaya kita itu dianggap orang baik. Nah ini yang tadi itu Pak, yang orang memberi pujian dan jempol, ini baik loh, ini dia baik loh. Tapi kan belum tentu baik di mata manusia itu baik di mata Tuhan gitu Pak. Jadi yang bisa hanya tahu itu ya dengan hubungan kita dengan Tuhan tadi, dengan hubungan persekutuan kita dengan Tuhan tadi yang itu. Nah, jadi yang tadi di dalam kitab Roma 12 ayat 2 itu tadi, mana kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah gitu. Karena kita sudah terini dengan pola pikir itu tadi, bahwa kita itu supaya dilihat manusia gitu loh Pak. Ya kan? Baik dalam pelayanan, dimanapun, yang sering kita lakukan ini kan hanya sebatas supaya kita itu baik di mata manusia. Nah, padahal sebenarnya yang mau kita lakukan ini semua kan tujuan itu semua ke arahnya kepada Tuhan gitu. Nah, jadi sehingga ini yang banyak melesetan yang sering kita lakukan gitu Pak. Nah, jadi ya memang ini adalah suatu perjuangan yang berat bagi kita, tapi tanpa firman, tanpa hubungan yang dengan intim dengan Tuhan, ya saya rasa ya nggak bisa gitu Pak. Kita tadi kebenaran yang mengubah pikiran itu. Walaupun kita tahu, hanya kalau orang tahu firman Tuhan, walaupun berantem malah firman Tuhan yang dipakai gitu. Menurut firman Tuhan seperti ini, tapi belum tentu juga firman itu yang mengubah hidup gitu. Nah, jadi saya bilang ini memang suatu tingkat yang tinggi bagi kita, yaitu kebenaran yang mengubah pikiran. Jadi ini adalah perjuangan yang sangat berat bagi kita. Tapi mau tidak mau, memang inilah perjuangan kita. Sampai apapun yang kita lakukan tadi, semuanya untuk kita kembalikan untuk Tuhan. Nah, itu aja Pak. Ya, makasih ya.
mau tidak mau kita harus mengakui bahwa proyek keselamatan itu sebenarnya proyek yang mustahil, proyek yang nyaris mustahil. Artinya kalau kita nggak sungguh-sungguh serius mengerjakannya dengan semaksimal mungkin, itu nggak akan bisa Iya. tercapai. Mengerikan loh kalau makin kita dengar makin belajar dengerin khotbah Pak Eras itu. Perhatikan loh, makin lama makin susah loh. Iya. Makin lama makin susah gitu. Tapi itu tracknya bener gitu loh. Kalau makin lama makin gampang pasti salah gitu. Mana ada orang sekolah makin tinggi makin gampang? Gak ada. Itu tanya Pak James tuh. Jadi profesor. Makin lama makin susah. Nah ini berarti bener gitu. Itu dengerin banyak orang astaga. Yang kemarin soal itu ya yang pergaulan yang buruk, merusakan Orang yang buruk. ya. Iya. Pemahaman kita pokoknya kalau buruk tuh misalnya gini, kita yang tidak merokok gaul sama yang perokok nih, jadi ke bawah perokok. Ya pemahaman sampai di situ doang gitu. Ternyata sekarang pemahamannya bukan nggak sekedar sampai di situ gitu loh. Tapi batin kita nih, kalau kita gaul sama orang yang tidak takut Tuhan itu juga merusak. Aduh, makanya kita ngumpul-ngumpul gini seneng nih saya nih. Hari ini berapa orang nih? 10 orang. Lumayan sih, seneng juga gitu loh. Karena kita gaulnya mesti di sini gitu. Kita ngobrol firman, cerita-cerita. Saya dulu punya pergumulan gini. Sekarang itu seneng gitu loh. Daripada kita ngobrol-ngobrol sama orang yang nggak jelas, apalagi sama orang yang nggak takut Tuhan, atau sekuler. Wah, bisa rusak. Itu kebiasaan kita jadi rusak nanti. Tapi sebelum berat Pak Memang sih. Khotbah begini mah dagangannya nggak laku. Laku. Aduh, ini dikonsumsi sama orang-orang khusus aja nih, kalau nggak apa sih gitu kan, pasti lah. Orang malah mikirnya kan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Coba tanya, persoalan apa? Pasti persoalannya COVID, sakit, duit, pasti begitu persoalan yang dihadapi. Persoalan masalah batin kita yang masih rusak, pasti bukan itu gitu loh. Sedangkan kita dari awal diajarin benahi batinmu. Iya. Kalau saat sakit bisa tanggung jawab lah. Selesaikan dengan tanggung jawab, dengan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, olahraga. Nah, setelah itu pasti sehat kok. Padahal gini aja Pak, Kerja keras. ada di suara kita. Lakukan ini, tapi kita ngelawan gitu loh Pak. Sering kali seperti itu gitu. Jadi untuk melakukan itu emang nggak mudah. Saya seperti Bapak tadi, kasih misalnya untuk Tuhan, ada uang kita gitu kasih. Nah kita kan hitung-hitungan, masa sih ini, nah ke sini, nah itu kan masih kita lawan gitu loh. Ya. Itu karena pola pikir kita yang tidak terlalu salah itu. Sama Tuhan aja hitung-hitungan kan. Itu kan sebenarnya kita tuh kurang ajar banget tuh. Betul, kita maklum Pak gitu. hitungan tuh. Misalnya soal duit ya, aduh Tuhan, masa ini dikasih ke gereja sih? 10 loh, kalau gaji saya 10 juta, misalnya 10 juta buat gereja, gede amat Tuhan. Nah itu sama Tuhan ada hitung-hitungan. Kurang ajar loh, kalau Tuhan bilang, hidupmu tuh aku punya, jangankan uangmu, hidupmu tuh aku yang punya. Kamu hitung-hitungan, kan kurang ajar kan gitu. Tapi ya kebanyakan kita nggak sadar gitu loh, nggak menyadari. Makanya mesti dengar khotbah di terus supaya kita makin lama gitu. Iya ya, kita tuh kurang ajar ya sama Tuhan. Yang minta ampun lah, sekarang ke depannya kita tidak lagi begitu kan. Nah yang begitu-gitu tuh, waduh, susah. Memang susah gitu. Tapi kita percaya bahwa dengan kita berjuang habis-habisan begini ya, kita nanti pasti kita makin lama makin batin kita makin benar, makin bersih. Amin. Ya. Oke. Ini kita sudah hampir 8:30. Kita mau sudahi atau mau menambahkan?
Pak, Pak, kan kita membangun hubungan intim dengan Tuhan kan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, dan kedua dengan doa pribadi setiap hari. Kan kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan kan dengan begitu ya Pak. Ini artinya tujuannya semuanya berarti untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena bagi orang yang mau mencari kehendak Tuhan, jikalau mempelajari firman Tuhan dan juga membangun doa pribadi setiap hari kepada Tuhan, pasti diberi kepekaan rohani kepada semua orang yang mencari kehendaknya kan Pak ya. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan ya udah motivasi yang murni gitu loh Pak. Nggak mungkin lagi kita secara inilah Pak, nggak, karena kita semua sudah berfokus kepada itu kehendak Tuhan yang pada saat kita berdoa secara pribadi dan waktu kita mempelajari firman Tuhan sudah didasarkan pada itu gitu loh Pak ininya jadinya. Jadi artinya mengurangi untuk makin mau meleset gitu ya Pak. Lambat laun kan jadi diperbaharui dari hari ke hari gitu toh Pak. Bergaul intimnya dengan begitu kan Pak. Ya, membangun hubungan yang intim. Jadi bukan hanya berdoa saja gitu kan Pak. Ya, jadi intinya bagaimana asalnya kita berdoa itu adalah untuk kepentingan diri sendiri, sekarang jadi berdoa itu adalah untuk kepentingan Tuhan gitu ya. Intinya begitu ya. Dulu mungkin kita berdoa tuh, Tuhan ini anakku sakit tolong ya, ini istriku sakit Tuhan tolong ya, ini usahaku seret Tuhan tolong ya, semuanya punya aku gitu loh. Tapi sekarang setelah makin lama makin mengerti pikiran dan perasaan Tuhan, yang kita persoalkan itu adalah pertama keadaan kita yang masih belum benar ya. Itu yang kita perbaiki gitu loh. Jadi semuanya untuk Tuhan, bukan untuk kita gitu loh. Kita minta ampun itu bukan karena kita takut kita tidak berbuat dosa tuh bukan takut hukuman atau takut masuk neraka, bukan. Tapi takut melukai hati Tuhan gitu loh. Yang kita lakukan, kita ucapkan itu bukan karena kita takut dihukum, bukan. Tapi kita tidak mau melukai hati Tuhan gitu. Jadi mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Wah itu sangat batinnya, susah. Tapi ya harus dijalani. Baru nanti kalau udah masuk wilayah itu baru mengerti, oh itu tuh maksudnya begitu gitu loh. Kalau enggak kita ngomong apa sih? Nggak ngerti. Karena ini sifatnya sangat batinnya gitu. Jadi kalau nggak masuk ke area situ pasti nggak pikir. Nggak nyambung ya Pak. Nggak nyambung betul, nggak nyambung. Ya. Oke, bincang-bincang yang sangat mantap. Kita lanjutkan lagi. Kedepannya saya mau umumkan ya. Ke depan nanti mulai bulan Februari kita akan membahas, kita akan mulai membahas buku-buku Pak Eras. Ini mulai dari, kelihatan nggak? Kok hilang ya? Wah, karena jadi Ya background. karena di green screen sih pakai virtual, jadi nggak kelihatan sih ya? Buku saya jadi hilang. Hilang bukunya tuh saya tuh. Ya Dari backgroundnya Pak David kali itu. Iya dari background. Jadi kedepannya kita akan bahas, jadi pakai kurikulum ya, semua bahannya dari buku Pak Eras. Nah diusahakan kalau yang bukunya tidak terlalu tebal, ini mulai bulan Februari saya akan bahas tentang kelahiran baru. Nanti saya akan kolaborasi sama Pak James. Jadi tidak saya terus, saya nanti kolaborasi sama Pak James bagi-bagi tugas. Kita akan bahas buku tentang kelahiran baru. Ini misterinya banyak. Karena mungkin sebagian besar orang Kristen juga belum mengalami lahir baru gitu loh. Jadi kita akan bahas ini. Dan saya sudah pilihkan buku-buku tulisan Pak Eras yang kita akan pelajari secara runut. Jadi tentang keselamatan, tentang Allah, tentang manusia, tentang Roh Kudus, semuanya runut. Kalau sekarang kan saya ngambil
topik PA gini kan cuplik sana, cuplik sini, cuplik sana, cuplik sini gitu kan. Nah, nanti runut. Mulai Februari kita jadi seperti PA kita ada kurikulumnya. Semua diatur dari Februari sampai Desember. Saya akan susun semua. Nah, karena ini bukan ngejar sih, supaya runut maka jadi PA-nya tiap minggu. PA-nya tiap minggu. Jadi saya dengan Pak Ajib nanti akan bergantian. Kurikulumnya disusun. Jadi buat jemaat itu lebih nyambung gitu. Jadi itu mulai Februari ya. Minggu depan masih ada ibadah 2 malam. Bu Rosita ya, kalau nggak salah ya. Yang ini, jadi itu 2 malam terakhir dari Februari ke sana tuh akan selalu PA. Dan itu ada kurikulumnya. Oke, itu saja pengumuman. Mari kita akhiri. Sebelumnya mungkin saya mau nyapa dulu, ini Bunda Yehuda ini siapa? Esther Pasarong bukan sih? Iya, Esther itu. Oh, Esther ya? Iya. Oke deh. Oke. Mari kita tutup acara kita dengan doa. Mungkin saya minta Remi aja deh. Berdoa kita. Oke, silakan Remi. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur di mana kami kembali bisa bertemu muka lewat Zoom ini ya Tuhan, yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta David Adam ya Bapak. Kami sudah membahas tentang firman-Mu mengenai bagaimana kebenaran mengubah pola pikir kami Tuhan. Sungguh Bapak, kami jujur di hadapan-Mu, pola pikir kami masih seringkali salah ya Tuhan. Masih seringkali meleset, belum pas seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami sering melukai hati-Mu ya Bapak. Untuk itu Tuhan, pada malam hari ini kami mohon ampun di hadapan-Mu. Jika ada kesalahan pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya Tuhan ampuni kami. Dan biarlah kami belajar terus Tuhan hari demi hari, supaya kami mengenakan kebenaran-Mu itu dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran itu yang akan mengubah pola pikir kami lagi ya Tuhan. Tolong setiap kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus yang akan menuntun kami, memimpin kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami perbuat, semua menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau lakukan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, kami tidak mau terpisah dari Tuhan kelak, tapi kami mau terus bersama dengan Tuhan, baik kami masih di bumi ini, sampai nanti di kerajaan-Mu, kami mau bersama dengan-Mu ya Tuhan. Itu pegang tangan kami Bapa, supaya kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta David Adam yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus mengungkapkan rahasia-rahasia kebenaran-Mu kepada hamba-Mu ini, sehingga banyak hal-hal yang Dia sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu, bahkan kami semakin pintar ya Tuhan, untuk kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang sesuai kehendak-Mu dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau, dan berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini, berkati keluarga kami juga, dan kiranya Tuhan mempersatukan kami kembali di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Kami akan akhiri PA kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak David. Malam semua. Malam. Selamat malam semua. Terima kasih. Kasih ngomong.